Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Sehat semua ya. Teman-teman di sini nama saya Arif Siti Munsamaro, pendamping dari Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan kami sedang diklat dan mendapat tugas modul 8 sesi 15. Ada 2 langkah di situ dan insya Allah akan kami praktekkan sebentar lagi. Di sini sudah ada peserta dan ada peserta cilik kami. Nah, ada peserta kami di sini, ibu-ibu KPM untuk Desa Tanjung Limau. Yuk, mari kita memulai kegiatannya. Baik, permisi ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Sore. Sehat ya? Sehat. Gimana anak-anaknya sehat? Oke, kita memulai acaranya. Namun sebelum itu kita berdoa dulu, mengucapkan sama-sama kita berucap Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama di sini saya ingin menyampaikan tentang materi komitmen janji diri ya, komitmen janji diri. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan dulu pembahasan yang sebelumnya, materi sebelumnya. Masih ingat nggak nih ibu-ibu? Masih ya? Tentang stunting, apa itu stunting? Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat kita. Kemudian untuk anak usia 0 sampai 6, apa kira-kira dikasih stimulasi apa? ASI. Kemudian untuk yang janin yang masih di dalam kandungan, merangsang sel-sel otak ya, gunanya untuk merangsang sel-sel otak. Kita mengadakan stimulasi itu. Oke, untuk selanjutnya saya ingin melihat dulu nih, bawa tabel janji diri. Tabel janji dirinya dibawa ya, udah diisi semua. Ada kendala nggak di situ? Ada permasalahan apa yang mungkin menjadi pikiran? Mungkin kesulitan mengisi, gimana? Ada? Sudah melakukan semua? Sudah dilakukan semua ya. Kemudian kira-kira pasti ada kendala ya? Ada nggak kendalanya? Misalnya pembangunan jamban? Pembangunan jamban itu kesulitannya di mana? Faktor ekonomi ya. Kemudian apalagi? Kalau jamban itu misalnya kita belum punya di rumah masing-masing, kita harus bagaimana? Iuran, mengadakan arisan gitu ya. Betul. Kemudian kalau misalnya untuk jamban ini, untuk jamban yang sehat, itu kita harus bagaimana? Harus ada ventilasi. Untuk memenuhi jamban yang sehat harus ada ventilasi. Kemudian jarak rumah dengan jamban juga harus ada berapa meter kira-kira? Ya, betul sekali Bu Lina. Tepuk tangan dulu buat Bu Lina. Kemudian untuk stimulasi sendiri, apa sih stimulasi itu? Stimulasi itu memberikan rangsangan kepada anak. Untuk stuntingnya, stunting adalah, masih ingat? Gagal tumbuh. Kemudian tadi kalau untuk janin itu apa yang harus kita lakuin?
makanan yang bergizi untuk janin ya. Si ibunya harus mengonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian apa lagi? Vitamin. Kegunaannya tadi untuk apa? Stimulasi tadi? Merangsang sel. Betul. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, saya harapkan ibu-ibu semua bisa komitmen untuk menjalankan ya tabel janji diri ini untuk keseharian ibu. Karena memang ini tabel janji diri adalah kegiatan kita sehari-hari ya. Kalau misalnya ada kendala di situ untuk apa mau konsultasi kemana, itu kemana kira-kira? Bidan, puskesmas ya. Terus ya ke penyuluh kesehatan, posyandu, kemudian ke bagian seperti saya SDM Kesos gitu ya, pendamping untuk di PKH-nya. Kemudian untuk CPTS di situ apa? Paham nggak CPTS? Cuci tangan pakai sabun. Kalau tidak ada sabun, misalnya kita lagi di perjalanan, hand sanitizer, antiseptik, ya betul sekali sekarang. Jadi kayaknya ibu-ibu udah paham semua ini ya tentang gimana caranya supaya kita menjaga kesehatan dari mulai adik masih di dalam kandungan si ibu sampai melahirkan. Kemudian gimana ibu menyusui, kita harus bagaimana ya. Kemudian saling juga membantu memberikan informasi sesama ibu hamil gitu ya, sesama tetangga. Dan kalau misalnya ada kendala, misalnya ada ibu anak yang stunting nih, yang kelihatannya stunting, kita lapornya kemana? Apa yang ibu-ibu lakukan ketika melihat ada anak ada kayaknya gejala stunting nih? Kita bawa, kita kasih pengarahan, kemudian kita arahkan juga ke puskesmas, mungkin diobat, minta supaya berobat gitu ya. Oke, kemudian untuk jadi ini apa tadi tabel janji diri tadi di sini sudah semua kita pelajari, kita pahami ya. Mudah-mudahan semua ibu-ibu bisa melaksanakan di rumah masing-masing dengan sesama tetangga. Kemudian keterlibatan dari keluarga juga penting, dari ayah, dari si ibu juga harus menjaga kondisi kesehatannya supaya si anak atau janin itu juga kondisinya sehat dan tidak ada gejala-gejala stunting. Dan di sini saya nanti minta tolong sama Bu Ketua Kelompok untuk memantau ya, Bu Masita, memantau anggotanya untuk komitmen terhadap janji diri kita ya, janji diri ibu-ibu semua. Ini iya, ini salah satu anak yang harus distimulasi juga ini. Oke, nanti saya juga akan memantau ibu-ibu semua di rumah. Mungkin nanti saya akan berkunjung ke rumah untuk melihat gimana kesehariannya, apakah sudah memenuhi komitmennya dengan tabel janji diri ini. Ya, kita harus buat kesepakatan di situ ya. Dan untuk ini pertemuan kali ini ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan lagi? Sudah cukup. Kita bertemu lagi untuk selanjutnya. Dan di sini nanti kita yel-yel dulu sebelum saya tutup ya. Ayo kita yel-yel, bisa berdiri dulu. Ayo kita yel-yel dulu. Adek ikut yel-yel. Iya. Sini ikut yel-yel ya. Ikut yel-yel. Nah. Ayo, adek sebut. Potensi. Diulangin. Potensi. Belum terlihat, belum disadari. Potensi. Belum terlihat, belum disadari.
Stunting? No, no, no. Stunting? No, no, no. Stunting? No, no, no. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Demikian ibu-ibu, terima kasih banyak untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Dan kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Marina menari di atas kepala. Marina menari di atas kepala. Halo teman-teman, demikian tadi simulasi modul 8 sesi 15. Ada 2 langkah tentang komitmen melaksanakan rencana tindak lanjut dengan menggunakan tabel janji diri. Yang kami harapkan dengan simulasi ini ibu-ibu KPM khususnya terbangun komitmen dan termotivasi untuk melakukan pencegahan dan penanganan stunting sesuai dengan RTL yang sudah dituliskan dalam tabel janji diri. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.